Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam suasana pandemi coronavirus yang masih kita hadapi saat ini, tentunya kita masih bisa bersyukur jika pada kesempatan minggu ini kita masih boleh beribadah bersama walaupun di rumah kita masing-masing. Untuk itu marilah kita memasuki ibadah kita minggu ini di dalam Minggu Paskah yang ketiga. Dalam suasana ibadah di rumah kita masing-masing, hendaknya kita tetap dapat merasakan hangatnya semangat persekutuan di dalam cinta kasih Allah. Mari kita bersama-sama berhimpun, datang kepada Allah untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Saudaraku, marilah kita mengawali kebaktian kita pada hari Minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kebaktian hari ini kita bersama-sama mengimani bahwa Tuhan akan bertindak. Itulah tema kebaktian kita, supaya setiap orang yang berada di dalam pergumulan, penderitaan, dan kekhawatiran hidup pada akhirnya dapat berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya.
dengan penuh kerendahan hati dan rasa penyesalan, marilah kita mengakui segala dosa yang telah kita lakukan, baik dosa karena perbuatan kita, tutur kata kita, maupun pikiran kita, baik sengaja maupun tidak disengaja. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Dengarkanlah doa kami dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pujikan pujian kita dari NKB nomor 16, bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berita anugerah dalam kesempatan ibadah minggu ini terambil di dalam kitab Roma, pasal yang ke-5, ayat yang ke-17, yang berbunyi demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nyanyikan lagi bagiku firman kasih.
kita bersama-sama akan datang di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada hari Minggu ini, bersama dengan gerejamu dan jemaatmu GKI Purbalingga, hamba-Mu rindu mengajak setiap anak-Mu di rumah kami masing-masing untuk mendalami sabda firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu untuk melayankan berita sabda firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Mari Tuhan, Kau siapkan setiap anak-Mu dari rumah kami masing-masing, agar kami memiliki hati yang terbuka untuk dengar-dengaran akan kehendak sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, perlengkapi hamba-Mu Bapa. Kami siap sedia menyambut berkat sabda firman Tuhan, disampaikan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema khotbah bahwa Tuhan akan bertindak. Dengan pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mazmur 37 ayat 5 dan ke-6. Mari saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari ikut membaca bersama-sama dengan saya. Mari kita baca firman Tuhan begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema khotbah yang menarik mau berbicara di tengah-tengah situasi hidup kita saat ini bahwa Tuhan yang akan bertindak. Apa maksudnya? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, selama ini kita memiliki pemahaman bagaimana keadaan hari-hari yang tidak menentu ini membuat banyak keluarga anak Tuhan menjadi cemas, menjadi takut, menjadi khawatir. Namun hari ini ada kabar kesukaan dari firman Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang akan bertindak. Mungkin di awal khotbah ini kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, sungguhkah saat-saat ini kami boleh berharap kepada Tuhan untuk Tuhan yang akan bertindak? Benarkah saat ini ada banyak orang hidup dalam ketakutan? Oh, kalau kita bicara soal ketakutan, saya jadi teringat dengan kisah bagaimana dalam video ada anak yang merasa sangat takut, bahkan takut dengan bayangannya sendiri. Mungkin kita bertanya, Pak Stefanus, mosok sih ada anak takut dengan bayangannya sendiri? Ada. Ayo kita lihat anak perempuan ini. Apa yang kita lihat? Saudaraku, lihatlah. Anak ini begitu ketakutan setiap kali melihat bayangannya sendiri, sampai nangis, bahkan sampai jatuh, bukan? Nah, tapi mungkin kita katakan, Pak Pendeta, itu kan anak perempuan. Kalau punya rasa takut ya mungkin wajar-wajarlah, kan perempuan. Tapi siapa bilang anak laki? Ternyata juga ada loh yang takut. Mana buktinya? Kita lihat video ini. Anak kecil laki-laki ini ternyata sedang mau berantem dengan seekor ayam jago. Apa yang terjadi? Ternyata dia dikejar ayam jago dan menangis, lari ketakutan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, dalam situasi seperti inilah kita sama-sama boleh melihat bagaimana kita percaya ada pertolongan Tuhan. Aku tidak perlu merasa takut karena aku punya tempat perlindungan yang teguh. Aku mengimani di tengah badai topan dunia sekalipun Tuhan itu perlindunganku. Saya membawa alat musik ukulele. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Di badai topan dunia, Yesus tempat kita berlindung selama-lamanya. Amin. Yuk kita nyanyi bersama. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Nanti goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya
Siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Saya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung baru di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung baru di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus, gunung baru di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung baru di dunia, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh. Amin. Ibu bapak, saudaraku, apa kata firman Tuhan buat kita? Mari dari rumah kita masing-masing kita ikut membaca Mazmur 37 ayat 5. Mari sungguh-sungguh kita akan ucapkan bareng-bareng firman Tuhan ini, Mazmur 37 ayat yang kelima. Ayo kita baca bersama-sama begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Apa maksud firman Tuhan ini? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud menuliskan syair-syair lagu Mazmur yang luar biasa, termasuk nyanyian Mazmur pasal 37 ayat yang kelima ini. Dan kita sama-sama mengenal siapa Raja Daud. Raja Daud dari muda adalah sosok seorang laki-laki yang gagah berani. Dia selalu tampil untuk berani menghadapi musuh sekalipun. Namun Daud ternyata tidak mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya sebagai raja. Ketika ia harus berhadapan dengan masalah, Daud punya sebuah keyakinan iman. Bahwa ternyata aku butuh berserah kepada Tuhan. Aku butuh mempercayakan situasi hidupku ini hanya kepadamu Tuhan. Dan aku mengamini Tuhan yang akan bertindak. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, Daud sebagai sosok seorang raja mengajak semua orang percaya, termasuk mengajak saudara dan saya, belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan, belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan sendiri yang akan bertindak, bukan? Sekarang kita tahu bahwa ternyata cara yang terbaik untuk melihat kuasa Allah dinyatakan justru ketika saudara dan saya sedang berhadapan dengan persoalan. Saat kita bertemu dengan keadaan yang tampak berat dan sulit, disitulah kita belajar menyerahkan keadaan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jiwa dan raga kita pasrahkan kepada Tuhan. Dan ternyata di situ kita boleh percaya dan menanti-nantikan bahwa Tuhan sendiri yang akan bertindak. Itu yang membedakan kehidupan kita yang mengenal pemeliharaan Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang selama ini menghadapi situasi belakangan ini dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Dunia kedokteran memberitahu apa yang terjadi kalau hidup kita ini mulai digerogoti dengan rasa takut dan khawatir dan cemas. Irama detak jantung kita jadi tidak beraturan. Bahkan istirahat malam pun tidak nyenyak. Kita tidur tampak tidak bisa pulas. Gampang terbangun-bangun. Bahkan untuk bisa merem menutup mata pun itu butuh waktu yang lama sekali, bukan? Padahal kita tahu rasa khawatir bisa membawa akibat yang buruk. Teristimewa di tengah-tengah situasi macam begini. Yang dibutuhkan adalah memperkuat daya tahan tubuh.
memperkuat bagaimana sistem imun dalam diri kita dikuatkan dengan pengharapan kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku, ayat ini mau bicara kepada saudara dan saya. Ternyata perjalanan hidup setiap anak Tuhan itu mesti juga akan bertemu dengan banyak persoalan yang akan dihadapi. Seakan-akan kita tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Tapi disitulah anak-anak Tuhan bisa melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saudaraku, sama-sama kita tahu bahwa orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti hidupnya tanpa air mata. Orang yang bergaul dekat dengan Tuhan bukan berarti hidupnya bebas dari pergumulan. Orang yang tekun berdoa bukan berarti hidupnya tidak mengalami keadaan yang sukar dan sulit. Sekarang kita tahu kalau semua itu diizinkan Tuhan, bukankah itu bagian dari cara Tuhan mendewasakan kita? Seorang hamba Tuhan menulis, cara Tuhan mendewasakan aku begitu sempurna. Sungguh indah sekali dan luar biasa. Kalau cara Tuhan sungguh-sungguh mendewasakan hidupku ini sangat sempurna. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, apa yang perlu kita lakukan supaya kita boleh yakin bahwa Tuhan itu akan bertindak mengatasi setiap persoalan kita? Dengan cara apa kita boleh mengamini dan mengimani ada Tuhan yang akan bertindak mendampingi setiap pergumulan dan persoalan kita? Yang pertama, kita temukan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Ayo kita baca sekali lagi Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita ucapkan sama-sama begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ibu bapak, saudara yang terkasih, dalam bagian yang pertama yang harus kita lakukan menurut ayat yang kelima, bahwa pertolongan Tuhan itu terjadi pada saat kita mengimani bahwa Tuhan sanggup memampukan kita berhadapan dengan setiap permasalahan kita. Saudaraku yang terkasih, dengan iman kepada Tuhan, kita akan dimampukan Tuhan supaya kita sanggup menghadapi kenyataan, menghadapi permasalahan, menghadapi pergumulan hidup ini. Bahkan menarik, di saat saudara dan saya ketika mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ternyata Tuhan sendiri yang berjanji bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Bahwa Tuhan pasti mau agar kita sanggup memiliki penguasaan diri untuk tetap berani menghadapi setiap persoalan hidup ini, bukan? Jadi, betapa menariknya kalau saat ini saudara dan saya boleh belajar banyak dari apa yang dikatakan menurut ayat yang kelima. Sekarang bagian yang kedua, saya mau mengajak kita memperhatikan ayat yang keenam. Bagaimana firman Tuhan mau mengajak saudara dan saya menurut firman Tuhan ayat yang keenam ini. Kita lihat bagaimana Tuhan akan memunculkan kebenaran seperti terang. Maksudnya apa? Bahwa untuk menunggu kebenaran itu sampai muncul ke permukaan, ini butuh proses menunggu waktu. Ibarat dari waktu tengah malam yang sangat gelap, menantikan terbitnya matahari pagi, sampai nanti puncaknya di siang hari yang panas terik jam 12 siang. Itu kalau dihitung-hitung 12 jam lamanya. Setengah hari lamanya. Butuh waktu sampai nanti kebenaran Tuhan dimunculkan. Dan di sini kita boleh mengimani, meyakini bahwa kebenaran pasti akan muncul dan menyusul pada akhirnya. Jadi kita tinggal tunggu waktu. Apakah aku masih sabar? Apakah aku masih tetap bisa bertekun? Ayo
kita baca ayat yang ke-6 menjadi kekuatan hidup kita. Sama-sama kita ucapkan begini. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Luar biasa. Ibu bapak, saudaraku, proses menunggu seperti ini bisa kita umpamakan seperti menunggu badai berlalu. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Pada saat kita ada di sebuah kapal di tengah lautan, ibarat kita menumpang kapal di tengah lautan saat itu sedang digoncang badai tofan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan hanya menunggu. Yang kita bisa lakukan hanya berseru, Tuhan, tolong. Tuhan, bertindaklah. Tuhan, sampai waktunya Engkau sendiri yang akan menyatakan pertolongan-Mu buat kami. Angin, taufan, dan badai gelombang pasti akan selesai pada waktunya, bukan? Ibu bapak, saudaraku, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan sebuah kesaksian yang menarik dari seorang penulis buku. Bukunya diberi judul Roots. Roots itu artinya akar-akar. Yang menulis buku Roots ini namanya Alex Haley. Alex Haley adalah warga Amerika berkulit hitam. Menarik. Kalau ia mempertanyakan kenapa kami orang-orang kulit hitam ini bisa sampai tinggal dan hidup di negara Amerika. Akar-akarnya dari mana? Nah, Alex Haley memiliki sebuah pemahaman iman yang dinyatakan lewat gambar. Gambar di ruangan kantornya. Gambar apa, Pak Stefanus? Gambar seekor kura-kura sedang duduk di atas sebatang kayu. Menarik sekali. Kalau kita melihat gambar ada seekor kura-kura bisa di atas sebatang kayu, pasti kita bertanya-tanya, kok bisa ya? Nah, gambar kura-kura tersebut ternyata digantung untuk mengingatkan akan sebuah pelajaran penting yang diperolehnya dulu tentang sikap hidup dan tentang kerendahan hati. Kalau ada orang bertanya kepada Alex Haley, apa arti gambar kura-kura di atas sebatang kayu ini? Maka Alex Haley akan berkata, kalau Anda melihat seekor kura-kura di atas pagar kayu ini, Anda tahu bahwa kura-kura ini pasti pernah dibantu. Jadi, sudahkah aku membantu? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, satu pergumulan yang menarik boleh kita temukan bersama-sama. Bagaimana hidup ini menurut Alex Haley, start with Jesus. Aku mengawalinya bersama dengan Tuhan Yesus. Stay with Jesus. Aku terus-menerus masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sampai kapan? And with Jesus. Sampai nanti hidupku selesai, aku pun masih bersama dengan Tuhan Yesus. Indah sekali bukan? Jadi benar, di tengah-tengah keadaan situasi seperti sekarang ini, ayo kita tetap memiliki sebuah prinsip iman bahwa Tuhan yang akan bertindak. Kalau aku pernah ditolong, maka semestinya aku pun mengimani bahwa tangan Tuhan akan terus sanggup menolong aku. Tapi tidak cukup berhenti sampai di situ. Kalau aku sudah ditolong oleh Tuhan, oleh orang-orang di sekelilingku, Tuhan gerakkan orang-orang yang tepat untuk menolong aku. Apakah aku juga siap kalau diutus Tuhan untuk melakukan tugas-tugas supaya orang lain pun berani mengimani Tuhan akan bertindak. Ketika kita memberikan pertolongan, hidup kita menjadi jawaban untuk mereka. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih,
biarlah mulai hari ini saudara dan saya membangun sikap iman yang teguh. Mulai hari ini kita sama-sama memiliki prinsip iman yang sungguh kita amini. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup bertindak, Tuhan yang sanggup menata hari-hari hidup kita. Di tengah-tengah kesusahan, kesulitan seperti apapun, Tuhan pasti akan bertindak. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara dan saya. Amin. Saudaraku, yakinkah kita kalau Tuhan sanggup bertindak, menolong hidup saudara dan saya di tengah-tengah suasana hidup macam begini? Masih percayakah engkau ada Tuhan yang siap bersama dengan saudara dan saya di setiap musim keadaan hidup macam apa? Ada sebuah lagu yang sangat indah. Lagu yang berjudul Bersamamu Bapa. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari dari tempat rumah kita masing-masing. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita bersehati mengimani bahwa Tuhan akan bertindak. Engkau ada bersama dengan aku Tuhan di setiap musim hidupku Tuhan. Mari bersama-sama kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersama kita angkat tangan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Mari saudaraku, kita datang di dalam doa. Ceritakan pada Tuhan apa yang sedang kau alami dalam masa-masa seperti sekarang ini. Apa yang menjadi beban-beban pergumulan hidupmu. Katakan pada Tuhan lewat seruan hati dan di dalam doamu. Tuhan sungguh sanggup mendengarkan setiap seruan hati anak-anak-Nya. Tuhan sungguh mengerti keadaan saudara dan saya di tengah-tengah situasi dan di tengah-tengah pergumulan hidup di zaman seperti saat ini. Saudaraku, mungkin kau teringat mendoakan anggota keluargamu. Mungkin saat ini kau ingin mendoakan orang-orang yang kau cintai. Panggil nama mereka di dalam hatimu. Sebut nama mereka, doakan dengan penuh kasih. Taruh tanganmu di dadamu. Yakin dan percayalah. Ada Tuhan yang akan bertindak. Ada Allah yang sanggup hadir menemani setiap pergumulan saudara dan saya.
Mari saudaraku, sama-sama kita katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hamba-Mu mendoakan setiap anak-anak-Mu di GKI Purbalingga ini. Tuhan tahu apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami hadapi di rumah tangga kami masing-masing. Oh Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Engkau yang akan sanggup untuk terus mendampingi anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah kasih cinta-Mu Engkau nyatakan, supaya kami semua boleh melihat ketika Engkau bertindak, memberikan pertolongan untuk keadaan hidup kami masing-masing, untuk keadaan keluarga kami, untuk keadaan situasi negeri bangsa ini, bahkan untuk keadaan situasi dunia kami Tuhan. Hamba berdoa, Engkau yang mendengar setiap seruan hati anak-anak-Mu. Hamba serahkan setiap tetes air mata doa anak-anak-Mu akan dijawab Tuhan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Berkaryalah, nyatakan kasih cinta-Mu. Mari Tuhan, kami menunggu-nunggu Allah yang bertindak, menyelamatkan hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Marilah dengan bangkit berdiri, bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat dan masa, kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita bersama untuk dapat
mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Sedangkan firman Tuhan yang mendasari di dalam kita bersama mengumpulkan persembahan terambil di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pujikan pujian PKJ 266 bait yang pertama. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku, ku sampaikan kini padamu belas kasih-Nya bagimu. Karena Tuhan dengan cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita untuk bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah Surgawi, Engkau yang senantiasa kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam ibadah minggu ini Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu, jika kami bersama umat-Mu di GKI Purbalingga ini, boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walau kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Sungguh kami bersyukur akan firman-Mu yang boleh kami dengar bersama dalam kesempatan ibadah minggu ini, di mana Tuhan telah menyapa kepada setiap kami anak-anak Tuhan, agar kami senantiasa berserah penuh ke dalam kuasa tangan Tuhan, di dalam kami bersama-sama menjalani kehidupan ini. Karena firman Tuhan mengatakan, tatkala kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang akan bertindak. Tuhan Yesus sendiri yang akan menyelesaikan segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan ajarkan kami dengan iman percaya kami untuk dapat berserah penuh ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, pada kesempatan ibadah minggu ini, kami berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan di GKI Purbalingga, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Tuhan tolong berkati kehidupan mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka Tuhan secara khusus di dalam suasana pandemi virus corona pada kesempatan saat ini yang masih
kami hadapi bersama. Agar Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa membungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga jemaat Tuhan di GKI Purbalingga ini dapat Tuhan bebaskan, Tuhan jauhkan dari segala penyakit, dari segala virus yang ada di sekeliling kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, agar juga Tuhan lawat mereka satu persatu, Tuhan jamah mereka, agar mereka boleh merasakan kesembuhan oleh karena kuasa tangan Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini menghadapi kesulitan ekonomi. Terlebih di dalam masa-masa krisis saat ini Tuhan, di mana berbagai macam sektor usaha dan pekerjaan nyaris terhenti. Ya Tuhan, kiranya Tuhan lawat jemaat Tuhan di tempat ini, agar Tuhan senantiasa memberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan iman, agar mereka di dalam menghadapi kesulitan ekonomi yang mungkin dihadapi saat ini, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan menyelesaikannya. Tuhan Yesus sendiri yang akan mencukupkan segala kebutuhan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus jemaat Tuhan yang saat ini sedang berduka. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Bianho. Tuhan berkati keluarga yang ditinggalkan, yang saat ini sedang berduka. Tuhan tolong berikan keluarga ini kesabaran, ketabahan, kekuatan iman, sehingga mereka masih semangat di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam meneruskan perjuangan almarhum. Tuhan berkati saudara kami Eko, Tuhan berkati Ibu Bianho, agar Tuhan senantiasa kuatkan iman mereka. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi jemaat Tuhan yang minggu ini berulang tahun. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau pada kesempatan minggu ini Tuhan, di saat-saat kami masih menghadapi pandemi virus, banyak saudara kami yang berulang tahun. Berikan mereka sukacita, agar mereka tetap merasakan kebahagiaan tatkala mereka ditambahkan usianya 1 tahun kembali Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, GKI Purbalingga, yang saat ini masih menghadapi akan kegiatan yang diliburkan, baik itu ibadah-ibadah minggu maupun kegiatan-kegiatan gereja yang lainnya. Agar juga Tuhan bungkus gereja Tuhan di tempat ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga biarlah keberadaan gereja Tuhan di GKI Purbalingga ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kehidupan jemaat Tuhan di Purbalingga maupun masyarakat kota Purbalingga. Berkati pergumulan kami di saat-saat kami merindukan akan kehadiran sosok seorang pendeta. Ya Tuhan, berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kami keyakinan dari sebuah pengharapan kami, keyakinan kami bahwa Tuhan Yesus Kristus akan mengirimkan sosok seorang pendeta yang menjadi gembala kami di tempat ini, tepat pada waktunya.
Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terlebih bangsa kami masih menghadapi kesulitan yang amat sangat Tuhan. Tatkala virus corona yang masih merajalela di negeri kami ini. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama para menteri, segenap gubernur, bupati, maupun camat, kepala desa. Tuhan berkati mereka. Satukan hati mereka Tuhan untuk dapat berkomitmen bersama di dalam memerangi virus corona ini di negeri kami Tuhan. Agar virus corona ini dapat segera hilang, sirna dari bumi yang kami cintai ini, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Sungguh Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan kami, jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan sungguh mengerti apa yang menjadi kerinduan hati kami bersama. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami, anak-anak Tuhan. Kami panjatkan doa syafaat ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, jalanilah hari-hari kita di depan ini dengan ketenangan, bukan dengan kepanikan, dengan mata hati yang terarah kepada Kristus. Percayalah bahwa Kristus yang menebus kita di Kalvari tetap berkarya di tengah-tengah hidup kita hari ini. Lihatlah dengan mata iman dan alamilah betapa ajaib kasih-Nya, betapa ajaib kuasa-Nya bagi saudara dan saya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.